Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ustazah sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang salah satu khalifah yang terkenal, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Materi ini bisa kalian simak di paket halaman 59 sampai halaman 64 dan di LKS halaman 19 sampai halaman 22. Seperti yang kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq memiliki ayah yang bernama Utsman bin Amir atau lebih dikenal dengan nama Abu Quhafah. Sedangkan ibunya bernama Salma bin Sakhr bin Amir atau lebih dikenal dengan nama Ummu Khair. Abu Bakar sama dengan Rasulullah berasal dari suku Quraisy, tapi berasal dari keluarga yang berbeda. Kalau Rasulullah berasal dari keluarga Hasyimi, kalau Abu Bakar As-Siddiq lahir dari keluarga Taimi. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Tapi saat Abdul Ka'bah ini masuk Islam, Rasulullah memberi nama Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Lalu lebih dikenal dengan nama Abu Bakar. Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya segera. Artinya orang yang segera masuk Islam. Abu Bakar sendiri diberi julukan As-Siddiq karena Abu Bakar tanpa ragu dan pasti membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Lalu di masa dewasanya Abu Bakar pernah menikah 4 kali. Yang pertama dengan Qutailah binti Abdul Uzza, memiliki anak yang bernama Asma atau dijuluki Za'anatun Nitaqin. Lalu di pernikahan yang kedua, Abu Bakar menikah dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir, memiliki anak bernama Abdurrahman dan Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah. Di pernikahan yang ketiga, Abu Bakar menikah dengan Habibah binti Khairijah. Ini terjadi di Madinah ketika kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Dan yang keempat adalah Asma binti Umais. Di dalam perjalanan dakwah Rasulullah, Abu Bakar memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya mengajak teman akrabnya untuk masuk Islam. Di sini seperti yang kita ketahui, Zubair bin Awam masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar juga meyakinkan orang-orang dalam berdakwah dan membela orang yang dianiaya dan disiksa kaum kafir Quraisy. Contohnya seperti kisah yang terkenal, yakni Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya, akhirnya dibeli oleh Abu Bakar sehingga dia bisa masuk Islam dan bisa menjalankan ajaran agamanya. Lalu Abu Bakar juga membatalkan piagam pemboikotan yang terjadi pada Rasulullah. Ada peristiwa-peristiwa penting juga yang dilalui Abu Bakar bersama Rasulullah. Salah satunya yakni hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Jadi pada waktu itu Abu Bakar dan Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di rumah Rasulullah ada Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah. Akhirnya mereka berdua bersembunyi di Gua Sur karena dikejar oleh para kaum kafir Quraisy. Lalu dalam perang Badar, Abu Bakar juga memiliki peran yang penting seperti menentukan nasib tawanan perang. Di perang Uhud, Abu Bakar juga orang yang memberi semangat kepada pasukan Islam, karena pada waktu itu pasukan Islam jumlahnya hanya sedikit karena terjadi penghasutan. Dan yang terakhir, Abu Bakar juga memiliki peran penting dalam perjanjian Hudaybiyah, yakni Abu Bakar yakin kepada keputusan Rasulullah. Keputusan itu adalah untuk tidak melakukan ibadah haji pada tahun ini, tapi pada tahun berikutnya, karena tidak diperbolehkan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Cukup itu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa latihan di lembar soal ya.
Dari Ustazah cukup. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.